Alhamdulillah, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Silakan dibuka videonya. Saya mau menjelaskan sedikit tentang keterampilan bertanya, lalu mengevaluasi tugas-tugas Anda. Pertama, yang belum menyerahkan tugas, 2 orang, Ammatul Mutiyah, Ika Rahim. Mana Ika Rahim? Ada Ika Rahim? Ika Rahim ada. Immatul Mutiyah. Ada, tolong diingatkan nanti ya. Immatul Mutiyah. Ya, Pak. Dan sementara Junaidi mana? Tidak ada juga. Junaidi dia sudah menyerahkan tapi bentuk video sudah bisa dibuka. Tuh. Nah, video-video yang Anda buat sudah saya lihat sepintas, sudah memenuhi standar, cuman tentu dilatih terus kita untuk membuka dan menutup pelajaran. Nah, sekarang ini tugas Anda adalah menyerahkan keterampilan menjelaskan. Ya. Yang kemarin yang diserahkan apa? Video apa baru? Keterampilan menjelaskan sudah diserahkan belum kan? Sekarang, Pak. Nah, nanti sudah saya buat itu sudah saya buat. Nanti Anda silakan upload lagi video tentang keterampilan menjelaskan. Yang unsur-unsurnya sudah saya jelaskan minggu kemarin. Harus jelas, contoh ilustrasinya, kalimatnya harus aktif, tidak berbelit-belit. Saya kira itu yang penting diberikan contoh nanti dalam menjelaskan suatu materi. Nah, yang kedua, saya mau masuk sedikit tentang untuk tugas minggu depan adalah tugas mengupload video keterampilan bertanya. Video menjelaskan sudah dibuat belum? Febriani? Sudah, Pak. Sudah diupload belum kan? Udah, Pak, tadi pagi. Udah. Kapan diupload nih? Betul nih. Belum ada ini? Oh, udah ya. Febriani udah. Fitri Jannah sudah. Tutia Ananda Putri sudah. 3 orang baru. Nah, jadi diupload semua ya. Ada masalah menguploadnya? Febriani? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Nggak ada, mudah. Pakai YouTube kan? Ya, Pak. Nah, kan mudah. Kalau pakai link YouTube mudah. Buat videonya rekam sebentar jadi itu. Kalau untuk terampilan terisolasi ini tidak perlu banyak ya. Cukup beberapa menit saja sesuai keterampilannya. Sekarang yang lain sudah harus mengupload hari ini sampai minggu besok. Minggu besok kita keterampilan menjelaskan. Apa poin-poin yang harus ada dalam keterampilan menjelaskan? Yang pertama adalah rumusan pertanyaan. Jadi keterampilan bertanya itu adalah bertanya jawab dengan siswa. Siswa diajak berdiskusi, bertanya tentang hal-hal yang masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran. Agar terjadi interaksi antara guru dan siswa. Rumusan pertanyaan harus jelas ya. Pertanyaan harus jelas, sederhana dan konkret. Apa contoh pertanyaannya Tutia Ananda Putri? Ya, Pak. LPP-nya membahas apa? Tentang alat-alat bersuci, Pak. Kira-kira apa pertanyaan jelas, sederhana, dan konkret? Contohnya? Contohnya saja, apa-apa saja alat-alat yang kita gunakan untuk bersuci? Apa-apa saja, berarti pertanyaannya masih bersifat kognitif. Apa-apa saja itu hanya mengingat. Ada pertanyaan yang lebih tinggi dari itu? Coba kasih Ibu sebuah contoh bagaimana cara kita menggunakan batu untuk bersuci, Pak. Misalnya itu baru tinggi gitu, ya. Pak. Berarti baru hot pertanyaannya. Jangan bertanya itu, apa ini,
Di mana ini? Siapa itu pertanyaan rendahan itu ya. Pertanyaannya harus high, hot. Apa hot? Lisa Anggrayani apa hot? Lebih menantang gitu, Pak. Berpikir, pertanyaannya mengajak siswa berpikir tingkat tinggi. Ya. Ya, Pak. Jangan disuruh mengingat ya. Nah, buat pertanyaan. Nah, jadi dari sekarang disiapkan pertanyaan masih dengan RPP yang ada pada Anda itu. Buat satu pertanyaan. Nah, lalu pertanyaan itu diberikan acuan dan pemusatan. Anak-anak, Bapak mau bertanya ini, silakan nanti apa yang menjawab. Pertanyaan terkait dengan bersuci, alat-alat suci dan sebagainya. Nah, ini penting kita apakan? Coba dijelaskan apa itu yang dimaksud atau bagaimana cara ini. Nah, jadi diberi acuan ya. Dipusatkan perhatiannya ke pertanyaan kita. Jangan pertanyaannya ngambang ya. Jangan ngambang. Ketiga, pemberian waktu berpikir. Oke, anak-anak sekalian, siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Oh, cepat jawab cepat. Nah, itu enggak boleh gitu itu. Kasih dia kesempatan berpikir. Oke, ada yang bisa? Silahkan direnungkan sebentar. Kayak itu bertanya itu. Jangan kayak orang pemeriksaan di imigrasi ya. Cepat keluarkan barangnya ini. Mana ini? Ini. Nah, itu enggak. Dikasih kesempatan siswa untuk berpikir. Pemberian waktu untuk berpikir, untuk menjawab pertanyaan. Kenapa berpikir? Karena dia akan mengolah pengetahuannya dulu, apa yang pernah diingatnya, yang dibacanya, yang diketahuinya, lalu diolahnya, dikaitkannya, dia coba mengolah. Kalau pertanyaannya tingkat tinggi, ya diberi kesempatan berpikir dulu. Karena lalu didistribusikan pertanyaan yang merata kepada setiap siswa, mengilirkan pertanyaan. Pertanyaan itu harus, tadi Bapak sudah bertanya 3 orang tadi kan? Febriani, Lisa Anggrayani, Tutia Ananda Putri. Tinggal lagi Ammatul Mutiah. Nah, nanti dapat giliran itu oleh Bapak. Nah, gitu. Jangan hanya bertanya ke si A saja gitu ya. Jadi gimana caranya Pak? Ya diperhatikan anak itu dulu. Siapa yang mau ditanya? Boleh direbutkan, boleh digilirkan. Direbutkan tergantung kondisi lah nanti ya. Atau digilirkan berurutan. Tidak mesti setiap pelajaran itu semua anak menjawab. Minggu kini siapa? Minggu besok berapa? Siapa? Tandai orangnya yang sudah ditanya. Siapa yang belum ditanya? Tandai kasih kode. Paham Ammatul Mutiah? Paham, Pak. Ammatul Mutiah belum menyerahkan tugas yang kemarin ya. Sudah Pak. Masuk tugas yang kedua sekarang ini. Ya, Pak. Nanti dikirim, Pak. Oke. Ada masalah Ammatul Mutiah? Enggak, Pak. Cuman lagi ada kemarin nenek meninggal, Pak. Jadi bantu-bantu di rumah nenek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, kalau itu enggak masalah. Nanti kalau udah agak fresh pikirannya baru diapakan ya. Pertanyaan itu didistribusikan. Nah, pertanyaan itu cara teknik mendistribusikan itu macam-macam, saudara sekalian. Bisa langsung Anda sampaikan melalui lisan Anda. Ada juga teknik-teknik terbaru dalam mendistribusikan pertanyaan itu tidak mesti dengan mulut kita, bisa melalui kertas-kertas yang kita buat. Lalu buat 5 buah pertanyaan, di-share, kasih sama anak kita boleh juga. Ya, itu pendistribusian pertanyaan. Atau diacak siapa yang suruh mencabut pertanyaan itu, maju ke depan. Itu tekniknya beragam-ragam. Oke, Bapak ada pertanyaan ini 5 buah pertanyaan. Silakan maju pertama, maju ke depan, pilih. Kayak itu boleh juga. Boleh langsung, boleh juga.
Coba dijelaskan oleh. Fahim tum? Fahimna. Kelima, guru harus menuntun siswa untuk memberikan jawaban. Sudah bertanya tuh diam-diam aja. Oh gitu ya, gitu ya. Oh siap, oke lah, enggak begitu. Kalau dengan siswa enggak begitu. Dituntun dia menjawab pertanyaan. Tadi bagaimana cara? Apa pertanyaan Tutia tadi? Ya Pak. Apa pertanyaannya tadi? Bagaimana kita menggunakan batu untuk bersuci, Pak? Kriteria batu seperti apa yang kita gunakan untuk bersuci, Pak? Tuh, bagaimana cara mencuci? Coba, batu gimana itu? Iya, batu itu bisa nggak mencuci? Diiringi dia, dituntun dia terus. Iya, ambil batu itu. Gimana itu Bu? Batu? Iya, batu itu diambil, dibersihkan, cari batu yang bersih. Nah, kayak gitu. Gimana caranya? Ya, jadi dituntun dia menjawab pertanyaannya. Ya. Kalau zaman sekarang ini masih ada orang pakai batu tuh, ya. Bisa jadi Pak, kalau di daerah yang tidak ada air Pak, misalnya kekeringan gitu Pak. Bisa Pasti diganti dengan tisu nah. Bisa Pak, bisa juga Pak. Misalnya. Ditukar lagi batu itu dengan tisu dengan apa kan? Guru menuntun siswa untuk dituntun ya. Jangan dihardik-hardik, goblok kamu, bodoh kamu, nak baca kamu nih. Nak ngerti kamu nih, nak kamu baca di rumah, enggak begitu. Itu tidak beretika gurunya. Guru yang baik, dia menuntun siswanya untuk menjawab. Oke, coba ingat lagi. Coba, kemarin kan Bapak jelaskan itu. Kemarin itu tentang batu tuh. Batu itu gini-gini, kata Bapak masih ingat. Nah, dituntun kayak gitu. Paham, Tom? Oke ya, dituntun anaknya menjawab ya. Keenam, yang perlu diperhatikan dalam bertanya dengan siswa, mutu pertanyaan yang diajukan. Mutu pertanyaan seperti yang Bapak katakan tadi itu harus dipertimbangkan juga. Bisa juga hafalan tadi, apa jenis-jenis alat yang bisa mencuci selain air? Boleh, berarti ini sifatnya hafalan. Paham, Tom? Kalau sudah disuruh berpikir, bagaimana mendorong siswa untuk berpikir? Kedua-dua pertanyaan ini boleh kita lontarkan sesuaikan dengan kondisi KD pembelajaran kita, dari mana yang mau kita utamakan, tetapi jangan terpusat kepada salah satu saja hafalan atau hanya terpusat kepada dorong-dorong untuk siswa banyak berpikir sementara dia tidak tahu konsep awalnya. Terakhir, penegasan terhadap jawaban siswa. Ditegaskan, tegasan. Oh, bagus, jawaban kamu bagus. Nah, itu penegasan namanya itu. Oh, jawaban kamu udah bagus, tapi, pakai tapi. Kita tegaskan, tapi ada kurangnya. Oh, jawaban kamu itu sudah memadai. Oh, jawaban kamu itu, ya, cukuplah, tapi ada yang harus dibaca lagi, diperbaiki lagi. Kalau salah tentu diluruskan, kalau benar dikuatkan, ditegaskan ini sudah benar. Kalau belum benar diluruskan. Nah, ini sudah bagus jawabannya, tapi ada yang paling penting yang belum kamu jawab. Nah, apa itu Pak? Oh, ini dijelaskan. Oh, jawaban kamu sudah bagus, nah, tapi kalau ditambah lagi ini mungkin lebih bagus lagi. Oh, kayak gitu. Itulah 7 yang perlu diperhatikan dalam bertanya, keterampilan bertanya yang tujuannya adalah berinteraksi dengan siswa. Nanti minggu depan Anda harus buat contoh dialog pertanyaan dengan siswa, dan siswanya dicari yang bisa menjawab. Lalu Anda kuatkan, lalu Anda gilirkan. Bisa ini. Bisa enggak kayak gitu ya?
Bisa dicontohkan sekarang itu. Siapa yang mau mencontohkan? Kok 6 orang yang hadir, teman? Mana makhluk yang lain? Nggak tahu, Pak. Hah? Yang lain mana? Selebihnya dibaca nanti buku mikro ya. Buku mikro tentang keterampilan bertanya ada di buku mikro, halaman 104 kalau nggak salah saya. Itu yang saya jelaskan cuman poin-poinnya saja. Nanti Anda perkuat di situ, dibaca, dibuat nanti diskusi di materinya. Ada yang mau bertanya, diperdalam di situ. Tapi sebelum Anda membaca itu, silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Mengenai keterampilan membaca ini, apakah harus bergiliran pertanyaannya itu diberikan, Pak? Kita membahas sekarang keterampilan apa tadi? Keterampilan apa yang kita bahas hari ini? Bertanya. Jawab. Tadi Nur Rahmi bilang keterampilan membaca. Bertanya, Pak. Salah. Apa tadi pertanyaannya? Apakah harus bergiliran pertanyaan dalam praktek? Dua pilihannya ya. Bisa direbutkan, bisa digilir. Ada memang pertanyaan-pertanyaan itu harus digilirkan yang bagus. Jangan hanya nunjuk itu juga orangnya. Nunjuk itu juga orangnya. Nanti tanya itu juga orangnya. Nanti tidak bagus dia dalam kegiatan bertanya. Harus digilirkan. Sehingga tahu juga kita mana anak kita yang belajar, mana yang tidak. Dan kita juga memberi penguatan kepada yang kurang memahami pelajaran kita. Ada lagi ya, Nur Rahmi? Terima kasih, Pak. Usahakan giliran ya. Kalau diperebutkan boleh juga, tapi tidak di momen tertentu boleh, momen-momen tertentu, waktu-waktu tertentu. Ada lagi yang bertanya? Lisa? Tidak ada. Fitriani? Everani? Mutia? Tutia? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Febriani? Mau bertanya, Pak. Nah, silakan. Cara mendorong siswa berpikir itu seperti apa, Pak? Dan jika siswa tersebut juga tidak mampu menjawab pertanyaan dari kita, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, pertanyaan itu kan di awalnya diarahkan dulu ya, jangan langsung berikan pertanyaan. Pertanyaan itu harus diarahkan. Kalau tidak mampu siswanya menjawab, mungkin kita gilirkan ya. Gilirkan dulu ke yang lain, sehingga dia tahu bahwa dia sadar dia kalau dia tidak tahu apa yang ditanyakan guru nanti. Tapi jangan ketika anak tidak tahu, jangan dicaci maki, dihina ya. Oke, kalau kamu belum tahu berarti kamu mungkin belum membaca, tolong dibaca lagi nanti. Atau dengarkan lagi penjelasan ibu nanti. Nah, sekarang kita coba si B. Si B enggak juga, si C. Si C enggak juga, berarti pertanyaan Anda yang berat itu. Jangan pertanyaannya yang terlalu yang berat, disesuaikan dengan KI dan K. Kalau semua siswa enggak bisa menjawab, kesalahan itu akan kembali juga kepada kita. Kan ketika bertanya, kita sebenarnya mengevaluasi diri kita. Apa yang kita evaluasi diri kita? Betul enggak anak saya sudah paham ya? Nah, biasanya dalam pembelajaran full atau pembelajaran terintegrasi, si guru yang biasanya berebut memulai pembelajaran itu dengan bertanya-tanya kepada siswa untuk melihat kemampuan dasarnya. Boleh. Atau bisa di belakang. Bertanya di sini bukan untuk evaluasi ya, beda kan ya? Keterampilan mengajar dalam bentuk bertanya jawab dengan keterampilan dengan evaluasi. Kalau ini kan kita nanya-nanya dulu sebelum pembelajaran atau di tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran yang nanti belum terkait langsung dengan evaluasi. Kalau evaluasi tentu terlain lagi tersendiri dia.
Bertanya ini maksudnya adalah nanti coba dilihat di ini halaman berapa ini. Bertanya. Nanti dibaca aja nanti ya. Jadi keterampilan bertanya itu. Jadi digilirkan ya, digilirkan pertanyaan itu. Oke, selesai. Yang belum mengupload berarti sudah 2 uploadnya dengan sekarang. Yang enggak pakai apa dibuat channel YouTube-nya. Amatul Mutiah ada channel YouTube-nya. Ada, Pak. Ada ya, dikirim linknya nanti ya. Ya, Pak. Sudah saya bagikan di tugasnya. Ini cuman yang hadir 6 orang. Saya coba screenshot. Ini coba buka videonya semua. Si Amatul kenapa enggak keluar fotonya? Nggak bisa, Pak. Kan nanti kalau dibuka kan apanya videonya keluar sendiri zoom-nya, Pak. Oh, ya. Oke, demikian saja kuliah kita hari ini. Tugas Anda selanjutnya baca materi tentang sudah saya share di grup Jadi dalam perkuliahan mikro jangan kerjakan yang lain dulu. Saya ingatkan Anda kuliah sampai jam 12, disiapkan sampai keluar videonya ya. Sampai keluar videonya sampai jam 12 ya, direkam, dilihat lagi apakah pertanyaannya sudah pas apa belum, diulang lagi. Apakah interaksi dengan siswanya apa belum ya, dilihat lagi apakah jelas pertanyaannya atau enggak. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Silahkan dibuat di Google Classroom, dikirim ke Google Classroom, tapi jangan lupa absennya diklik dulu ya. Demikian saja kuliah kita, terima kasih. Assalamualaikum. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini yang banyak yang tidak hadir ini. Kenapa ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.